Halo sahabat bonsai dimanapun berada, selamat datang kembali di channel Hobi Bonsai Bali. Nah, pada video saya kali ini kita akan membentuk satu bahan bonsai lagi, dan bahan kita hari ini adalah ulmus. Dan bagaimana kelanjutan videonya dan bagaimana keseruannya, tonton terus video ini sampai akhir, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Dan bagi sahabat bonsai yang belum tahu bagaimana ciri-ciri dari ulmus, berikut adalah ciri-cirinya. Dari segi batang, ini berwarna coklat kehitam-hitaman seperti ini dengan tekstur terkesan tua. Dan ciri yang paling mencolok di sini adalah daunnya, dimana daunnya ini berbentuk oval dengan semacam gerigi di sekeliling daunnya. Daun yang masih muda di sini berwarna hijau kemerah-merahan seperti ini. Nah, seperti ini. Dan sedangkan daun yang sudah tua berwarna hijau gelap seperti ini. Tanaman ulmus ini merupakan tanaman impor, dan walaupun masih atau ada juga yang lokal, namun yang lebih populer dijadikan bonsai adalah yang jenis impor. Kalau yang jenis impor ini ada dua macam, yaitu yang berdaun besar dan yang berdaun kecil atau mikro. Kalau di sini jenisnya kebetulan yang berdaun besar. Dan nanti kita akan pruning dulu daun-daunnya, dan setelah pruning selesai baru kita akan bentuk dengan proses pengawatan atau wiring. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para sahabat yang sejauh ini telah mendukung atau memberi dukungan kepada channel saya ini, baik dengan like, share, dan subscribe. Besar harapan saya nantinya agar channel ini bisa terus berkembang dan selalu bisa mengupdate video-video terbaru lainnya mengenai bonsai, dan tentunya juga sesuai harapan dari para sahabat bonsai dimanapun kalian berada. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas doa, dukungan, dan semangat dari kalian semua, dan saya sangat menghargai itu semua. Terima kasih banyak. Nah sahabat bonsai, kita lanjut lagi ke proses pemangkasan daun atau pruning. Nah, dalam proses pruning ini selain kita bisa menggunakan gunting, kita juga bisa menggunakan tangan ya, secara langsung kita copot-copot daunnya seperti yang sahabat bonsai perhatikan di video. Karena untuk bahan ulmus ini sendiri, untuk daun yang sudah sangat tua, daunnya sangat mudah copot ya kalau kita copot atau petik pakai tangan seperti ini. Tapi saran saya, proses dengan tangan atau memetik dengan tangan ini bisa kita lakukan hanya pada bonsai dengan proses awal, dalam arti bonsai yang belum jadi atau pertama kali kita proses. Karena kalau kita lakukan pada bonsai yang sudah setengah jadi, nanti takutnya itu bisa mengganggu pertumbuhan dari cabang bonsai itu sendiri. Jadi untuk bonsai yang sudah setengah jadi, saya sarankan melakukan proses pemangkasan daun atau pruning hanya dengan gunting, agar nanti tidak melukai dari cabang atau tunas yang terdapat pada bahan bonsai kita. Jadi sangat saya sarankan untuk menggunakan gunting. Nah sahabat bonsai, sekali lagi saya tekankan atau saya sarankan, dalam proses pembuatan bonsai itu kita tidak harus
memakai bahan yang bagus atau berkarakter, baik itu dari dongkelan maupun cangkukan. Walaupun dengan bahan sederhana seperti yang sahabat bonsai perhatikan di video, kita sudah bisa membuat atau mengkreasikan sebuah bonsai yang nantinya bisa menjadi sebuah bonsai yang bagus di masa depan. Dan bisa sahabat bonsai perhatikan bahan ini, walaupun memiliki batang yang kecil, dahan yang lurus, dan liukan yang tidak begitu berkarakter, tetapi dengan kita berkreasi atau berkreativitas dengan jiwa seni yang kita miliki, kita bisa merubah bahan yang sederhana seperti ini menjadi sebuah bonsai yang bagus, berkarakter, dan mewah di masa depan. Dan di sini ada beberapa cabang yang kecil-kecil seperti yang sahabat bonsai perhatikan. Kita akan potong karena pertumbuhannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan kelihatannya begitu begitu ramai ya. Dan kita bisa pilih-pilih dulu mana batang atau cabang yang akan kita pakai. Setelah itu baru kita lanjut ke proses pengawatan atau wiring. Untuk dua cabang yang tumbuh di satu tempat seperti ini, bisa kita pilih salah satu, dan saran saya kita harus milih mana cabang yang lebih subur ya, mana cabang yang pertumbuhannya lebih bagus, itu yang kita pakai. Dan nanti kita bisa sesuaikan posisinya supaya pertumbuhan nantinya juga bisa cepat ya, cepat tumbuh cabang, cepat tumbuh daun. Dan dalam proses wiring atau pengawatan kali ini saya menggunakan dua kawat. Yang pertama dengan ukuran 3,5 mm seperti yang sahabat bonsai bisa perhatikan di video. Dan yang kedua yang lebih kecil dengan ukuran 1,5 mm. Jadi sebelum kita melakukan proses pengawatan, kita ukur dulu kira-kira seberapa kawat yang kita perlukan dalam proses ini, agar nantinya memudahkan dalam proses kita pada saat melilitkan kawat. Jadi sekali lagi, lilitan kawat itu tergantung kemana arah kita akan menekuk batang dari bahan bonsai yang kita miliki. Kalau kita mau menekuknya ke kanan, sudah tentu kawatnya kita harus lilitkan ke kanan. Begitu juga sebaliknya, kalau kita ingin menekuk ke kiri, kita harus melilitkan kawatnya ke arah kiri, agar tujuannya adalah untuk memaksimalkan proses pengarahan batang pada saat penekukan nanti. Karena kalau kita atau arah kawatnya searah dengan arah tekukan, maka kawatnya akan semakin kuat memegang atau menopang batang yang kita tekuk tadi.
Jadi bisa kita simpulkan, kalau kita memasang kawat berlawanan arah dengan arah tekukan, maka tentu saja kawatnya akan sangat longgar, sehingga posisi tekukan atau pengarahan batang yang kita lakukan akan percuma saja, karena ada kemungkinan cabang yang kita sudah tekuk akan kembali lagi ke posisi semula. Jadi proses penekukan menjadi tidak maksimal. Dan satu hal yang paling saya suka dari Ulmus adalah cabang mudanya ini sangat lentur. Jadi dalam proses penekukan kita bisa dengan mudah melakukan prosesnya. Jadi kita tidak perlu khawatir batangnya akan patah atau retak. Nah, sahabat bonsai, rencananya bahan ini akan saya bentuk dengan gaya tegak berliku. Batang bawahnya sudah saya arahkan sedikit ke arah bawah, atau saya lengkungkan ke arah bawah, sedangkan batang atasnya saya sudah lengkungkan ke atas. Nanti kita akan lihat bagaimana hasil akhirnya. Untuk sementara baru seperti ini, dan nanti mudah-mudahan di akhir video saya bisa memperlihatkan hasil yang memuaskan dan tentunya sesuai harapan dari para sahabat bonsai yang sedang menonton atau menyaksikan video ini. Pokoknya saksikan terus sampai akhir. Mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan hasil yang terbaik tentunya, dan sesuai harapan. Bahan Ulmus ini masih kurang di bagian perakaran, karena dari awal saya masih program akarnya dan saya suburkan dulu. Tapi sejauh ini masih saya maksimalkan bagian atasnya, terutama bagian percabangan, sehingga sambil jalan, sambil menunggu proses percabangan dan daunnya rapat, kita sambil program akarnya, sehingga nanti harapan kita prosesnya bisa, atau pencapaiannya bisa bersamaan ya, antara akar dan cabang yang di atas. Dan sejauh ini bentuknya sudah mulai terlihat dari tangan-tangan dan percabangan, dan juga bakalan mahkota sudah bisa kita lihat bentuknya sedikit demi sedikit. Seperti yang sahabat bonsai ketahui, bahwa mahkota dari bonsai adalah kepala atau puncak dari bonsai itu sendiri, dimana mahkota itu posisinya paling atas, dan semakin ke bawah maka posisi perantingannya akan semakin melebar atau semakin besar ukurannya ya. Dan kalau sahabat bonsai perhatikan, bentuknya akan menyerupai piramid atau segitiga, dimana mahkota itu sebagai puncak atau kepalanya, sehingga sebuah bonsai bisa dikatakan sempurna apabila posisi puncak atau mahkota sudah seimbang dengan posisi perantingan yang ada di bawahnya.
Dan dalam proses penekukan batang utama ini kita harus tetap berhati-hati, walaupun seperti yang saya bilang tadi, walaupun batang mudanya lentur tetapi batang utamanya lumayan agak keras kalau ditekuk, jadi kita harus tetap berhati-hati untuk meminimalisir patahnya batang. Dan sekarang kita akan melakukan wiring pada bakalan mahkota. Nanti bisa kita lihat bakalan mahkotanya akan seperti apa. Tetap juga harus berhati-hati pada saat proses pemasangan kawat agar pemasangan kawat bisa sesuai dengan arah batang atau arah cabang yang akan kita tekuk nantinya. Dan karena di sini saya menggunakan kawat yang berukuran lumayan besar, jadi agak susah dalam memutar kawatnya. Tapi dengan ukuran kawat yang lumayan besar ini, jadi posisi dari cabang yang kita tekuk jadi lebih kuat dan susah untuk kembali ke posisi semula seperti ini. Bisa sahabat bonsai perhatikan, seperti inilah penampakan bakalan mahkotanya dan bentuk liukan atau karakter dari batang bahan bonsai ini sudah semakin kelihatan, sudah semakin tampak gambarnya akan seperti apa. Dan sekali lagi, pokoknya saksikan terus video ini sampai akhir, nanti biar kita sama-sama tahu jadinya seperti apa. Dan untuk cabang-cabang kecil dari bakalan mahkota ini bisa kita pakai kawat ukuran 1,5 mm agar ukuran kawatnya sesuai dengan ukuran batang atau cabang yang kita akan wiring. Dan untuk cabang yang ukurannya agak besar, kita bisa memakai kawat double ya. Dalam arti kita bisa memakai 2 buah kawat ukuran 1,5 mm atau 1,5 mm dengan cara dililitkan bersamaan agar posisi cabang yang ditekuk nanti bisa lebih kuat. Karena kalau kita pakai satu rasanya kurang kuat, jadi kita pakai 2 saja. Dan sahabat bonsai, bentuknya sudah semakin kelihatan seperti ini. Dan untuk cabang yang ukurannya sudah seimbang dengan batang utama bisa kita potong pendek seperti ini. Nanti gunanya untuk merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru, sehingga nanti pertumbuhan daunnya bisa cepat rapat. Dan di bagian bakalan mahkota juga kita rapikan,
kita potong pendek saja seperti ini. Cabang bisa dikatakan seimbang dengan batang utama apabila ukurannya sudah mencapai 3/4 dari ukuran batang utama, sehingga antara besar cabang dan besar batang utama menjadi serasi dan sempurna. Nah, sahabat bonsai, beginilah hasil akhirnya setelah kita melalui proses wiring atau pengawatan. Dan di sini masih ada beberapa cabang yang masih saya biarkan dan tidak saya potong karena masih menunggu proses keseimbangan, biar nanti antara cabang dan batang utama ukurannya serasi ya, seimbang. Dan nanti di bagian ini rencananya akan saya gunakan sebagai bakalan mahkota, dan nanti mudah-mudahan hasilnya bagus dan sesuai harapan. Dan seperti yang saya sudah sering bilang, walaupun kita memiliki bahan hanya seukuran seperti ini dan tidak lebih ya, ukurannya cuma seukuran jari kelingking mungkin, tapi kalau kita kreasikan, kalau kita olah menggunakan daya imajinasi kita, daya kreativitas kita, dan juga jiwa seni kita, maka niscaya akan menjadi sebuah koleksi yang nantinya bisa menjadi koleksi bonsai yang hasilnya memuaskan ya. Dan seperti yang sahabat bonsai lihat di sini, menurut saya bentuknya sudah lumayan. Nanti tinggal kita menunggu proses tumbuhnya, tumbuh daun, cabang baru dan sebagainya. Nanti kalau sudah benar-benar bisa bagus dan sesuai harapan, dan tentunya kita bisa nikmati nanti hasilnya. Dan mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini, dan sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video saya ini, dan mudah-mudahan selalu bisa menghibur, bermanfaat, dan tentunya bisa menginspirasi para sahabat bonsai dimanapun berada. Dan sekali lagi terima kasih, dan jangan pernah berhenti atau patah semangat dalam berkreasi di bidang bonsai, karena dengan kemauan dan kreativitas kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam satu hobi, salam bonsai.